wimpy. Kali ini saya akan menceritakan film Mulan yang rilis tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang gadis desa yang memiliki kemampuan luar biasa dan berhasil menyelamatkan kekaisaran dari pemberontak. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai dari sebuah desa terpencil, di mana ada seorang gadis kecil bernama Mulan, seorang gadis periang, cerdas dan sedikit nakal. Dari kecil Mulan sudah terlihat mempunyai kelebihan, melebihi orang normal biasa. Ayahnya adalah seorang pejuang yang sudah pensiun karena usianya sudah tua. Mulan mempunyai satu saudara perempuan. Keluarga mereka sangat bahagia, meskipun sangat sederhana. Melihat kelebihan Mulan, ayahnya berpesan, kelebihan yang dimiliki Mulan hanya dimiliki kesatria laki-laki, bukan wanita. Jadi Mulan harus bisa lebih mengendalikan diri, dan bisa menyembunyikan kelebihannya itu agar terlihat seperti wanita biasa. She is strong, Mulan. I'm for you too. I say this to protect you. You think you can do that? Di tempat lain, di wilayah Cina Barat Laut, terlihat ada seorang wanita penyihir yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dia mampu melakukan apa yang dia inginkan dan mampu merasuki tubuh orang lain. Dan pada saat itu, ada seorang pedagang menuju benteng kota yang dirasuki olehnya. Pria itu memasuki benteng kota wilayah barat Cina. Tak berselang lama, muncullah para pemberontak yang kejam, menyerang benteng kota. Dan ternyata wanita penyihir itu adalah bagian dari pemberontak yang ingin menyerang dan menguasai benteng kota. Para pemberontak itu berasal dari bangsa Rouran yang dipimpin oleh Borihan. Mereka balas dendam karena ayah Borihan dihabisi oleh kaisar beberapa puluh tahun yang lalu karena melakukan pemberontakan. Kota wilayah barat pun berhasil dikuasai oleh bangsa Rouran. Kemudian wanita penyihir merasuki tubuh salah satu prajurit yang selamat dari penyerangan tersebut. Dia menemui kaisar di kediamannya untuk melaporkan penyerangan tersebut, padahal prajurit itu adalah wanita penyihir. Is the only survivor. Who is responsible? Borihan. It is his son. Prajurit itu mengatakan, Borihan didampingi seorang penyihir yang kemampuannya luar biasa. Dia mengatakan itu bermaksud agar kaisar merekrutnya, di mana penyihir adalah dirinya sendiri. Namun kaisar mengatakan akan menghancurkan bangsa Rouran dan penyihirnya. Lalu kaisar mengeluarkan perintah untuk membangun pasukan yang kuat dan akan merekrut satu pria dari setiap keluarga untuk dilatih menjadi kesatria yang tangguh. Family will supply one man who'll build a mighty army and crush these murderers. Here's my decree. Protect our beloved. Wanita penyihir melaporkan kepada Borihan bahwa kaisar akan membangun pasukan yang kuat untuk mempertahankan dinastinya. Namun Borihan tidak gentar sedikit pun dan tetap pada tujuannya untuk menghancurkan kekaisaran dan menguasainya. Kembali ke desa terpencil, Mulan yang sudah beranjak dewasa menjadi gadis cantik dan mengingat pesan ayahnya untuk menyembunyikan kemampuannya. Kedua orang tuanya pun memutuskan untuk mencarikan jodoh buat Mulan demi kebaikannya. Meskipun sedikit kecewa, namun Mulan tetap menuruti keinginan orang tuanya. Matchmaker has found you an auspicious match. It is what is best for our family. Yes. Tibalah saatnya Mulan akan bertemu dengan orang yang akan dijodohkan dan didandani menurut kebudayaan mereka.
Meskipun Mulan tidak nyaman dengan dandanannya, dia tetap menurutinya dan menemui orang yang dimaksud. Pertemuan yang awalnya berjalan dengan lancar, namun setelah melakukan beberapa perbincangan dan pertanyaan, tiba-tiba Mulan melihat seekor laba-laba yang sangat ditakuti oleh adiknya. Tujuannya ingin melindungi adiknya dari laba-laba tersebut, namun tanpa sengaja ketomboyan Mulan keluar dan terjadilah kekacauan. Is something wrong? The teapot should remain with... Sang ibu kecewa dengan apa yang terjadi, apalagi sang ayah yang hanya bisa melongok melihat Mulan keluar dengan rambut yang acak-acakan. Tak berselang lama, muncul utusan kerajaan yang akan merekrut satu pria dari setiap keluarga untuk dijadikan kesatria yang tangguh melawan pemberontak. Satu persatu perwakilan setiap keluarga mengambil surat perintah. Ayah Mulan pun mengambil satu surat karena hanya dia satu-satunya pria di keluarganya. Dengan terpaksa dia mengambilnya, meskipun keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk berperang. I will fight with 2 daughters. No, you will only... Istri dan kedua anaknya menyarankan agar ayahnya tidak ikut berperang. Namun dia marah karena kehormatan keluarga yang dipertaruhkan, dan mereka bertiga pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. You are the daughter. I am the father. Malam harinya, Mulan menemui ayahnya yang sedang mempersiapkan peralatan perangnya. Baju perisai dan pedangnya masih utuh, karena dia dulu seorang kesatria yang paling tangguh. Pada saat dini hari, Mulan memutuskan satu keputusan yang besar dan nekat demi menyelamatkan ayahnya. Mulan mengambil dan memakai seluruh peralatan perang milik ayahnya dan memutuskan untuk pergi ke medan perang, menggantikan ayahnya dengan menyamar sebagai seorang pria. Ayahnya terkejut ketika melihat peralatan perangnya telah hilang serta suratnya. Dia mengetahui bahwa Mulanlah yang telah mengambilnya. Semua keluarga tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mendoakan agar Mulan selamat. Guardian, I beseech, protect her. Watch over my daughter, Mulan. Singkat cerita, semua pria utusan tiap keluarga dan Mulan telah tiba di kerajaan untuk dijadikan sebagai kesatria tangguh demi menyelamatkan kerajaan. Mereka pun mendaftarkan diri dan Mulan mengganti namanya menjadi Waju. Dan saat mengantri, terjadi sedikit perselisihan Mulan dengan salah satu peserta. Fighting will not be tolerated, am I clear? belongs to my father, Hua Zhou. Insult me again, you're... Saat malam tiba, Mulan bingung karena satu tenda dengan para pria, dan tambah bingung lagi ketika salah satu pelatih menyuruh mereka untuk mandi. Namun pada saat pelatih menanyakan siapa yang jaga malam, Mulan langsung bersedia, karena Mulan berpikir itu salah satu kesempatan baginya untuk menghindari mandi bersama. Pada saat mau tidur, Mulan sangat hati-hati karena takut ketahuan identitasnya. Pagi harinya, mereka semua berkumpul untuk memulai latihan. Mereka diberi pengarahan dan aturan terlebih dahulu oleh pelatihnya. Sang komandan mulai memperlihatkan teknik dasar, dan mereka mulai mengikutinya. Latihan dilanjutkan dengan belajar memanah dan membawa air ke atas bukit. Namun satupun tidak ada yang berhasil sampai ke atas bukit. Shoulder level! Straighten out those arms! Strong! Keep them up! Stop! Dari hari ke hari, mereka terus berlatih dan menjadi kesatria yang tangguh. Namun ada satu pelatihan yang sulit mereka taklukkan, yaitu membawa air ke atas bukit. Dan sampai saat ini belum ada yang berhasil melakukannya. Latihan terus dilanjutkan, dan Mulan berhasil menyembunyikan identitasnya kalau dia seorang wanita, dan tetap menyembunyikan kemampuannya. Namun tiba-tiba rekan latihannya iseng menantang Mulan untuk berduel. Mulan yang tak bisa menahan diri, akhirnya melawannya dengan sedikit mengeluarkan kemampuannya, dan sang komandan tanpa sengaja melihatnya. Semua orang terkesima melihat Mulan yang ternyata ahli dalam bela diri.
tempat lain, di markas Rouran, pasukan mereka berdatangan sangat banyak. Borihan sebagai pemimpin memberikan arahan dan strategi dalam melakukan penyerangan. Mereka adalah pasukan yang sangat pemberani, kejam dan sadis. Mereka haus kekuasaan dan balas dendam. Yeah, without riches. I will give you blood. Then I will give you. Tibalah saatnya pelatihan berakhir dan belum ada yang mampu membawa air sampai ke atas bukit. Akhirnya Mulan mengeluarkan kemampuannya dan menjadi satu-satunya murid yang mampu melewatinya. Pasukan Rouran mulai melakukan penyerangan dan berhasil menguasai benteng kota utara. Mereka menghabisi pasukan kerajaan dengan sadis. Kaisar memerintahkan komandan untuk segera mengambil tindakan dengan pasukan terlatihnya. Kini saatnya mereka beraksi menuju medan perang untuk melawan pasukan Borihan. You will now take the oath of the warrior. You become men. Draw swords. In. Mereka pun berangkat ke benteng kota utara. Namun sayangnya, mereka terlambat. Pasukan kerajaan sudah habis, tak tersisa satupun. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke benteng kota lainnya untuk bergabung dengan pasukan batalion lainnya. Dan tiba-tiba, dua prajurit melaporkan kalau pasukan Borihan sudah mendekat siap untuk menyerang. Sang komandan memutuskan untuk menghadapi mereka besok pagi. Prepare for battle. Leave at first light. Tibalah saatnya pasukan Borihan dan pasukan kerajaan akan bertempur. Pasukan Borihan yang terlihat sadis dan haus kekuasaan serta balas dendam, dan pertempuran pun tak terhindarkan. Komandan memerintahkan Mulan dan pasukannya untuk mengejar pasukan berkuda Borihan. Namun satu persatu pasukan Mulan tumbang dan menyisakan Mulan seorang. Dengan keberaniannya, Mulan tetap mengejar mereka. Mulan yang hanya seorang diri tiba di tempat yang sepi, dan tiba-tiba muncullah si penyihir dan terjadi pertarungan di antara mereka. And who are you? Mulan akhirnya kalah karena kekuatannya tak maksimal. Si penyihir mengatakan, dengan melakukan penyamaran, maka kekuatan seorang tidak akan maksimal karena telah membohongi dirinya sendiri. Akhirnya Mulan memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri, meskipun dengan risiko besar bahwa komandan akan menghukumnya. Namun Mulan tetap melakukannya agar bisa memenangkan pertempurannya, dan kembali ke medan tempur dengan sangat brutal. Pada saat pasukan kerajaan tersudutkan dan hampir musnah karena ulah si penyihir, Mulan melakukan sesuatu untuk mengelabui mereka, agar bola api diarahkan ke gunung es dan menghantam mereka. Strategi Mulan pun berhasil dan memenangkan pertempuran tersebut. Ketika komandan menanyakan keberadaan Mulan, Mulan muncul sebagai dirinya sendiri, yaitu sebagai seorang wanita, membuat semua orang kaget, dan komandan pun marah besar dengan mengusir Mulan dari pasukannya secara tidak hormat. I'm Hua Mulan. An imposter. He's a girl? Commander. Your deceit is my shame. The Emperor's Imperial Army. Hal itu membuat Mulan sangat sedih dan menyendiri. Tiba-tiba datang wanita si penyihir untuk mengajak Mulan bergabung bersamanya. Namun Mulan menolaknya mentah-mentah.
Wanita penyihir itu mengatakan kalau Borihan sedang menuju istana untuk menghabisi kaisar dan mengambil alih kekuasaannya. That can't happen. To fight for the kingdom. Mulan pun segera berangkat ke markas komandan untuk melaporkan bahwa pasukan Borihan sedang menuju istana. Komandan yang masih marah tidak memperdulikan Mulan dan bahkan akan menghukumnya. Namun semua prajurit mempercayainya, membuat komandan luluh. Komandan yang tahu kemampuan Mulan memberikan mandat untuk memimpin pasukannya dan segera berangkat menuju istana. Pasukan khusus Borihan berhasil menyusup ke dalam istana, dan wanita si penyihir merasuki salah satu petinggi istana untuk mengelabui kaisar. Dia menghadap kaisar untuk menyampaikan informasi menyesatkan bahwa Borihan ingin menantang duel di suatu tempat jika tidak ingin terjadi perang, padahal kaisar akan dijebaknya, dan kaisar pun percaya karena tidak tahu kalau dia adalah wanita si penyihir. It's time. Mulan pun sampai di istana, namun istana sudah kosong tanpa ada penjagaan. Yang ada malah pasukan Borihan yang siap menyambut mereka. Komandan memerintahkan Mulan untuk melindungi kaisar. Sementara kaisar sudah mendatangi tempat yang dikatakan oleh wanita si penyihir. Dan benar saja, ternyata itu jebakan. Kaisar pun tidak berdaya setelah ditawan oleh Borihan. Borihan pun memerintahkan pasukannya untuk menghabisi semua penghuni istana. Namun mereka bertemu dengan Mulan dan pasukannya. Mulan terus berjalan ke kediaman kaisar. Namun sesampainya di sana, kaisar sudah tidak berada di singgasananya, malah yang ada wanita si penyihir. Mulan memohon kepada wanita si penyihir itu untuk memberitahukan keberadaan kaisar, dan mengatakan kalau seorang wanita bisa menjadi yang terbaik, apalagi mempunyai kemampuan. Akhirnya si wanita penyihir sadar dan menuntun Mulan ke tempat kaisar ditahan. The Emperor. Borihan pun marah besar kepada wanita si penyihir karena dianggap berkhianat karena telah menuntun Mulan dan memberitahu keberadaan kaisar. Lalu Borihan melesatkan panah ke arah Mulan, dan wanita si penyihir yang sudah sadar menyelamatkan Mulan dengan mengorbankan dirinya hingga tewas. Mulan pun sampai di tempat di mana kaisar ditawan dan segera menolongnya. Namun Borihan menghadangnya dengan sedikit meremehkan melihat Mulan seorang wanita, dan pertarungan pun tak terelakkan. Saat Mulan terpental, pedang milik ayahnya musnah, dan Mulan terdiam melihat pedang milik ayahnya itu. Tiba-tiba kaisar berkata, "Bangkit dan bertempurlah demi kerajaan dan rakyat." Mulan pun bangkit dan mengeluarkan semua kemampuannya untuk menyerang Borihan. Akhirnya Borihan tewas dan semua pasukannya pun musnah. Mulan berhasil menyelamatkan kaisar. Kini kerajaan kembali aman, damai, dan tentram. Semua prajurit dan petinggi kerajaan bangga terhadap Mulan. Kaisar mengatakan bahwa seluruh rakyat berterima kasih kepada Mulan, dan kaisar sendiri berhutang nyawa kepada Mulan. Lalu kaisar menawarkan posisi tertinggi sebagai jenderal pengawal khusus kaisar. Namun Mulan menolaknya dan ingin pulang ke kampung halamannya sebagai orang biasa dan berkumpul dengan keluarga kecilnya. Kaisar pun tidak bisa memaksa dan mengabulkan keputusan Mulan. Mulan pun pergi meninggalkan istana menuju desa kecilnya dan disambut keluarganya. Mulan minta maaf kepada ayahnya karena telah merasa mengkhianatinya dan telah menghilangkan pedang kesayangannya, dan sang ayah pun memaafkannya. Tak lama kemudian, datanglah komandan dan pasukannya, membuat semua penduduk desa kaget
dan ternyata komandan adalah teman lama ayah Mulan saat muda dulu. Kedatangan komandan untuk mengemban tugas dari kaisar untuk memberikan hadiah sebuah pedang pusaka, tanda kehormatan kaisar kepada Mulan karena telah menyelamatkan kerajaan. Kaisar pun menawarkan sekali lagi kepada Mulan untuk mempertimbangkan tawarannya, dan akhirnya Mulan menerimanya, dan film pun selesai. Itulah kisah dari Mulan, seorang gadis desa menjadi prajurit, dari prajurit menjadi pemimpin, dan dari pemimpin menjadi legenda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika kalian suka dengan film ini. Sampai jumpa di film berikutnya. Saya pamit, dan bye-bye.